Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ahmad Wijaya dari Teknik Perminyakan, kelompok KKN AB 76.0169.BTL UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai pola hidup sehat di era pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jadi saya akan sedikit menyinggung mengenai data COVID-19 di Indonesia per 8 Oktober 2021. Saya mengambil data dari CNBC Indonesia. Tertera ada pasien positif sebanyak 4 juta sekian, meningkat sebanyak 1.384. Kemudian ada pasien sembuh meningkat 3.541. Kemudian pasien meninggal sebanyak 142.000, meningkat sebanyak 66. Kemudian ini ada sedikit pada target vaksinasi di Indonesia sebanyak 208.265.720. Kemudian di bawahnya ada data mengenai grafik kesembuhan dan kasus COVID-19 di Indonesia. Data kesembuhan meningkat sebanyak 3.514 dan data pasien positif meningkat sebanyak 1.384 dan data meninggal meningkat sebanyak 66. Kemudian kita memasuki taat protokol kesehatan bagi kita semua. Pertama, kita dapat melakukan dengan cara 5M, yaitu pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas kita di luar rumah, kemudian yang terakhir ada menghindari kerumunan. Kemudian ada 6 langkah cara yang mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama ada gosok kedua telapak tangan kita, kemudian menggosok punggung dan sela-sela jari. Kemudian ada yang ketiga, menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian yang keempat ada jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kemudian ada gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri. Demikian sebaliknya juga. Kemudian kita harus melakukan social distancing. Yang pertama ada kita harus menghindari tempat umum dan pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan lain-lain. Kemudian menjaga jarak saat bertemu orang, minimal yang dianjurkan adalah 2 meter. Kemudian ada sementara tidak perlu melakukan sentuhan fisik saat bertemu dengan orang lain seperti bersalaman, cium pipi, berpelukan, dan lain-lainnya. Dan hindari sementara kegiatan massal seperti mungkin ada konser musik, mungkin menonton pertandingan bola di stadion, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada kita tunda-tunda dulu arisan, reuni, mungkin ada kumpul-kumpul teman dengan di kafe, dan lain-lainnya. Kemudian kita sekarang sudah memasuki era new normal ya. Apa sih itu new normal? New normal ini adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan yang sudah dijelaskan di atas tadi seperti 5M, mencuci tangan, memakai masker, dan lain-lain. Kemudian kita memasuki pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Antara lainnya adalah makanan, olahraga, istirahat, dan stres.
Pola hidup sehat yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini dianjurkan bagi orang dewasa sekitar 8 jam. Nah, dari istirahat yang cukup itu kita dapat merasakan manfaatnya. Seperti yang pertama ada memperkuat sistem imun tubuh kita, kemudian menjaga berat badan tetap ideal, kemudian ada menjaga kesehatan mental, dan yang terakhir ada menjaga kesehatan fungsi seksual dan reproduksi. Kemudian yang selanjutnya ada mengkonsumsi air putih. Mengkonsumsi air putih ini sangat penting ya bagi orang dewasa, sekitar 2 liter per hari. Manfaat dari minum air putih yang cukup ini adalah diantaranya yang pertama memperlancar pencernaan, kedua meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang terakhir ada mempercepat proses metabolisme. Kemudian ada rutin berolahraga. Dengan rutin berolahraga ini kita dapat merasakan manfaatnya seperti yang pertama ada dapat mengontrol berat badan tubuh kita, yang kedua ada membuat tubuh kita menjadi lebih aktif, kemudian ada memperbaiki mood kita, mungkin kita lagi jelek karena ada beberapa lain hal. Kemudian ada yang keempat ada memperkuat tulang dan otot, dan yang terakhir ada memperbaiki kualitas tidur kita. Kemudian ini mungkin ada contoh olahraga yang dapat kita lakukan di rumah. Mungkin bagi masyarakat yang masih takut untuk berolahraga di luar ruangan, contoh yang dapat kita lakukan yang pertama ada naik turun tangga. Ini dapat kita lakukan di rumah selama 10-15 menit 2-3 kali sehari. Kemudian ada melakukan jalan cepat, mungkin bisa kita lakukan di sekitar halaman rumah kita ya, atau kalau memungkinkan di dalam rumah bisa dilakukan di dalam rumah. Ini dilakukan selama 30-45 menit per hari. Kemudian ada jumping jack. Jumping jack ini adalah gerakan sederhana yaitu melompat sambil membuka tangan dan kaki lalu mengaturkannya kembali. Ini bisa kita lakukan mungkin sekitar 10 menitan ya. Dan yang contoh yang terakhir ada squat atau sit stand dengan bangku. Kita dapat lakukan sebanyak 5-10 menit sehari atau kurang lebih sebanyak 30 kali per hari. Dan mungkin masih banyak contoh lainnya seperti ada mungkin kita dapat melakukan push up, sit up, dan lain-lainnya. Kemudian pola hidup sehat yang selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan setelah mengkonsumsi makanan yang bergizi ini. Contohnya adalah yang pertama dapat mengurangi risiko berbagai macam penyakit, dapat membantu tulang agar tetap kuat, baik untuk kesehatan otak dan kulit, dan yang terakhir mungkin dapat mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Contoh makanan bergizi ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Contoh makanan pokok ada yang pertama ada makanan pokok seperti nasi, sumber karbohidrat. Kemudian ada lauk pauk, seperti daging dan ikan dan lain-lain. Ini adalah sebagai sumber protein dalam tubuh kita. Kemudian ada sayur mayur, buah-buahan, dan yang terakhir ada mungkin dapat mengonsumsi susu. Pola hidup sehat yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari kita selalu menjaga kebersihan ini. Yang pertama ada terhindar dari mungkin ancaman bencana seperti banjir dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada terhindar dari penyakit menular. Kemudian lingkungan menjadi lebih nyaman, dan yang terakhir mungkin dapat meningkatkan kesehatan. Ini mungkin ada kata-kata motivasi bagi kita selama pandemi COVID-19 ini, mungkin yang dapat kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ingatlah suatu hari tidak akan lama lagi kita akan benar-benar sehat dan tersenyum kembali. Saya berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti semula tanpa ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.
Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan yang sudah kita lakukan dari dulu agar pandemi ini cepat selesai di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.